Selamat menyaksikan program yang dibawa langsung oleh calon wali kota Depok. PDP Season 2. Apa ini? Ya, ngapain nanya saya, Mas? Saya kan bukan Regen. Ini diingetin sekali lagi ya, saya posisinya di sini bukan Regen. Jadi nggak usah nanya Regen. Ya tapi Regen kan udah star syndrome ya. Udah mau kawin lagi katanya. Oh ya? Nggak bercanda itu. Saya kerjanya adalah asistennya Mbak Cot. Jadi saya cuma nurut sama Mbak Cot. Nggak tahu saya program apa ini. Apaan? Depok 1, Depok 1. Nggak boleh. Depok 1. Bacot. Jadi itu Bacot lagi ini pacaran sama tukang kebon. Lagi bercocok tanam. Bacot. Berarti boleh dipanggil aja kan? Panggil aja. Bacot nurutnya sama bangke biasanya. Bacot. 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 Nah. Apa tuh, Pak? Hah? Oh, udah mulai syutingnya tuh. Udah dari tadi. Selamat datang di PDP, Partai Dinasti Politik. Mohon maaf Bacot, baru mulai masa udah kerja aja saya. Tadi briefingnya nggak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Saya lagi ini, Bapak, lagi nonton berita. Ini ada baliho di Depok. Katanya PSI menang, wali kota Kaesang. Jelek ini, slogannya jelek. Saya nih biar kata saya ART saya bisa bikin lebih bagus. Apa? Kaesang menang, PSI senang, keluarga riang karena 2 periode kurang. Bisa? Setuju banget. Saran itu buat ini ya. Tapi Bapak bener tuh pakai partainya yang PSI. Emang kenapa? Apa yang salah dengan PSI? Loh, saya kira yang satu lagi itu loh. Yang mana? Yang mana? Yang asli kan yang ada bantengnya. Kalau itu bagus, itu bagus. Itu kan. Oh, bagus-bagus tuh kamu gak bersihin mulut saya ya. Barusan bagus ya, ada bantengnya bagus. Bapak pakai itu bener gitu. Adanya itu. Jangan-jangan yang itu tuh PSI S-nya bukan solidaritas. Apa itu? Sang pisang. Jadi Bapak yang dana itu. Boleh. Iya. Ini daripada ngejekin padahal di belakang ada orang PSI-nya langsung loh. Undang Bacot. Oh ya, undang Bacot. Tapi saya Yang mana yang udah keluar apa yang masih bertahan? Soalnya kan banyak yang keluar masuk di PSI. Nanti kalau ada orangnya enak. Oh ya, panggil aja saya Bacot. panggil ya. Panggil Bacot. Sebentar. Saya tunggu Pak, di sini ya. Saya udah siapin makan tuh. Nih, saya bawain. Apa? Ini ayam goreng panjai. Ini lebih enak kalau yang itu nggak ada isinya. Ini ada isinya tuh. Tuh, ini ada isinya. Ayam. Pak, ada isinya. Ya. Cuma nggak guna. Ya, ini isinya. Piye toh? Sorry. Saya keceplosan. Katanya main aman. Oh ya, saya main aman. Tugas sampean itu bantuin bersihin mulut saya. Ya, Kalau kowe nambahin, kita nggak selamat dua-duanya ini. Tenang, ada kru nanti dipotong. Tapi tambahin gambar. Dadah, saya panggil lagi nih, Pak. Panggil. Panggil lagi nih ya, Pak ya. Yuk. Silakan. Kuping gua panas dari tadi. Pak Wali Kota sehat? Masih calon. Oh masih calon wali kota. Masih bakal calon. Kok nggak pakai baju Mbak Puan lagi? Kan beda partai nanti. Oh tuh, gua ada baju buat lo ya. Baju. Oh bagi-bagi baju. Coba nih bajunya. Stop. Apa? Salah. Oh ini buat kamu deh, buat kamu. Bukan gitu, kalau cari bagi-bagi baju harus segini. Nih bajunya berani nggak Mas? Pakai Apa? Mas. PSI partainya orang biasa-biasa dan bukan siapa-siapa. Ini emang yang bikin tagline-nya ini siapa? Ya teman-teman lah, teman-teman PSI semua. Pantes. Jelek kan? Kenapa? Jelek kan? Kenapa? Kalah. Itu loh.
dijual dong. Udah bilang orangnya biasa, bukan siapa-siapa, kenapa harus dipilih? Kenapa harus gitu? Udah kita sambil dulu. Ayo. Aduh. Tapi berani nggak make? Kapan-kapan make ya? Berani dong. Kenapa nggak berani make? Wah, bener ya. Cuma pakai doang kan? Kan pakai doang, belum tentu milih kan? Nice. Mas Giring. Kasihan tapi bapak saya udah ganteng gitu, udah harus di double nanti gerah tuh. Nggak apa-apa kan bukan orang siapa-siapa kan? Cuma anak presiden aja. Iya. Bukan siapa-siapa. Kalau saya mah pakai berani-berani aja. Saya kan bukan orang partai. Bapak bener tuh, pakai partainya yang PSI. Adanya itu. Oh, bukan orang partai. Tapi saya tuh bingung ya. Emang boleh ya satu keluarga beda partai? Ya sebenarnya nggak masalah, yang penting menang. Ya saya setuju sih kalau yang itu. Saya juga takut sih kalau pakai yang ini. Ada tanda tangannya lagi itu. Tanda tangan. Ini tanda tangannya asli apa? Asli. Nggak, kenapa harus ada tanda tangannya? Biasanya buat giveaway di Twitter kan, jadi kita tanda tangan. Ada yang mau. Oh banyak. Saya mau maksudnya gitu kalau. Nanti aku kasih juga ya. Iya. Pasti nggak mau kan dalam hati kan? Saya pakai, tapi kebalik. Jadi tulisannya nggak kelihatan. Nggak ada. Aduh, top. Itu Mas Giring tahu nggak soal yang baliho-baliho tentang Mas Kaisang, Bapak Kaisang di Depok Yang tuh? viral itu ya? Iya. Viral di mana-mana ya. Ya tau lah. Tapi balik lagi kalau di Partai Solidaritas Indonesia kan kita kan partai anak muda. Jadi kita di DPP punya program, DPW punya program. Seperti kan kalau di DPW DKI lagi ada Rembuk Rakyat. Nah kalau di Depok juga punya program juga. Dan ternyata anak-anak muda di Depok diwakili oleh PSI mengidolakan Mas Kaisang dan menginginkan perbaikan di Depok. Makanya ditaruhlah. Tapi kalau Kiki nanya, saya rasa paling lebih cocok Jan Etes kayaknya bisa billboardnya di situ. Iya, lebih ratingnya ya kayak. Tapi kan yang saya bingung kan biasanya tuh kalau partai itu dia mengusung kadernya. Oh ini malah orang lain yang direbut dari partai lain. Gitu. Kan balik lagi. Oh karena nggak ada siapa-siapa. Karena nggak punya siapa-siapa di situ. Bener dong. Iya nggak? Nggak, tapi intinya sih kita kan memang partai ini didirikan oleh orang biasa-biasa aja. Sis Grace waktu itu orang biasa-biasa. Raja Juli Antoni orang biasa-biasa. Kita bukan darah politik. Saya juga orang biasa-biasa aja. Dan kita ngelihat kalau misalnya kita lihat bahwa ada calon pemimpin mengerti tantangannya anak muda dan menginginkan perbaikan, apa salahnya gitu loh. Iya kan? Tapi menurut saya Mas Giring ini bukan orang biasa-biasa loh. Beliau ini tuh APBN. Apa tuh? Alumni personil BNIJ. Luar biasa. Bayarannya mahal nih kayaknya ya. Mahal banget ya bayarannya ya. Sejam berapa kalau di sini bos biasa? Tugasnya dia ART, habis itu masih ngundang asisten lagi. Tapi tahu lagunya Niji, tahu yang Niji? Ada lagunya. Apa yang mana? Yang judulnya itu loh yang Hapus Aku. Hapus Aku. Ternyata itu ada maknanya. Apa itu? Hapus aku dari daftar capres. Beliau ini visioner sekali. Lu tengok aja ya. Double mas hari ini Vina mas. Nggak, Luar tapi biasa, masih Mas. bingung. Kenapa harus menghapus dirinya dari daftar capres? Itu. Nah itu. Kenapa? Emang sebelumnya emang ada yang milih mas? Kalau menurut saya sih sayang ya, terlalu cepat. Sadar dirinya. Masa namanya Giring nggak bisa menggiring pendukung? Itu maksud saya. Bener lagi nih. Nih dua nih bener banget nih. Hebat ya. Ya, makanya Enggak, sebenarnya sih ngundurin diri enggak gini. Sebetulnya waktu itu kita nyapres itu kan nunjukin bahwa anak muda tuh harus berani. Kita harus berani masuk ke parlemen, kita harus berani masuk ke pilkada, eksekutif. Kita harus berani untuk menjadi agen perbaikan buat bangsa dan negara ini. Jadi kalau misalnya kemarin cabut, belum tentu nanti 2029, 2034 kan masih ada kesempatan gitu. tapi kan kalau maaf Pak saya jadi banyak nanya kan saya orang apa-apa kampung. dong. Saya tuh orang kampung kan nggak punya ilmu jadi pengennya banyak tanya. Ayo dong. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Yang kurang pedes aja pertanyaannya. Oh, nah tadi kurang pedes. Kurang. Oh, harus lebih pedes lagi. Pedesin lagi. Tenang, saya jagain. Kamu nambahin. Kamu ya. Unek-unek itu. Tapi tuh kemarin ada yang bilang katanya PS itu katanya seperti donat gitu ya, luarnya manis dalamnya kosong. Bener. Gitu. Bener. Ya bener. Bener.
Oh kalau dalamnya kosong isi mixwell. Nggak, maksudnya mungkin Bro Panji waktu itu ngomong gitu karena dia juga berharap besar terhadap PSI. Oke. Tiba-tiba PSI memilih saya jadi ketua umum. Nah dia mulai kayak, Apa nih gitu. terus habis itu PSI memilih saya jadi calon presiden gitu kan. Wih, ini wah, ini. Tapi di lain itu saya rasa bahwa kita tuh masih banyak harus belajar, harus mendengar, mengkritik diri sendiri, dan juga nggak pernah takut tentang apa yang orang bilang ke kita. Bahkan Bro Bangke ya, Iya, Bangke, Mbak Bacot, Bacot. Mas Kaisang, please kalau ada kritikan silahkan. Kritik ke PSI sekarang, kritik ke ketumnya, please langsung aja. Bagus ini, bagus. Cuman kan maksudnya sebelum orang lain mengkritik, Nah, mungkin coba kritik Mas diri Giring sendiri kan- ya. Kritik diri sendiri. Kritik Iya. diri sendiri ya. Iya. Ya, diri sendiri. Bukan Atau- kasih saran loh ya. Iya. Atau PSI-nya juga boleh gitu. Ini kritik buat saya dan PSI lah ya. Iya. Ya. Kita kan selalu ngaku-ngaku partai anak muda. Iya. Tapi kadang-kadang bahasanya terlalu orang tua. Gitu. Terlalu berat. Iya terlalu berat. Mestinya kalau covernya majalah Hai, dalamnya majalah Hai. Tahu majalah Hai nggak? Taunya majalah Playboy kan? Jadi menurut gua adalah kalau misalnya benar-benar anak muda, cara pembahasannya, ngomongnya gitu. Makanya Mas Kaisang nih Cocok. cocok. Mas Kaisang, Pak Jokowi kenapa kita ngefans banget? Karena ya bokap lo bisa merepresentasikan walaupun umurnya tapi bisa merepresentasikan kita yang muda-muda gitu. Ya, itu kan bapak saya, kok Iya. saya nggak ada isinya. Iya. Kan Pak Jokowi cuma lewat dong, Mas Kaisang, Pak Jokowi kan ini Bang, Pak Jokowi doang nih. Enggak, tapi gini loh Mas, aku tuh salut sama Mas Kaisang. Tahu nggak apa? Balik Mas Kaisang kan anak presiden kan bisa milih tuh. Ya. Wah, bisnis yang high level, bla bla bla. Tapi kan dia memilih untuk jadi YouTuber, bikin sang pisang. Ini cuma cover aja, Mas. Cover aja. Belakangnya ada high level juga. Wah. Aduh, tepi jurang. Ini baru sih. Ini paling tepi jurang Bukan ini cuma tadi. Mas Giring yang bingung loh. Oh iya. Saya juga kan, saya ikut Bapak udah 9 tahun kerja kan. Saya kan Bapak bilang katanya, aku tuh Cot mau fokus di bisnis aja. Aku nggak mau masuk politik. Oh iya. Sekarang masuk politik. Emang bisa politik dibisnisin? Loh, biasanya kan gitu. Oh, belajar dari siapa ya? ada yang pernah? Nggak denger. Mic-nya mati. Mas Giring emang maksudnya kritikan buat PSI jadi apa? Harusnya lebih anak muda lagi. Nah, itu tugas kita untuk ngomongnya kita simplify, kita pakai gaya anak muda. Oh, kita- Contohnya kayak Nah, gimana? langsung contohin contohin. aja. Contohin aja. Misalnya ini ada ketua DPR gitu. Misalnya saya jadi siapa ya cocoknya ya? Ya tetap bacot aja. Saya nggak bisa jadi pejabat gitu, nggak bisa ya? Bukannya udah diajak ya? Ya tapi saya tolak. Oh, di belakang katanya tadi mau masuk politik katanya. Udah ada yang nelfon. Tapi kan saya waktunya nggak ada ya. Apa itu? Waktunya nggak ada ya? Buru. Nggak, uangnya banyak, tapi waktunya nggak ada. Iya. Biasa. Jadi gimana cara contohnya biar supaya itu Contohin dulu, lebih mudah contoh. bahasanya? Ya misalnya kita ngomong ke anak muda, teman-teman, Bro NC semua, kita kan stres, kita sudah tahu bahwa pusat dari problematika terbesar dari bangsa dan negara korupsi. Korupsi. Korupsi mempengaruhi pendidikan. Korupsi mempengaruhi kesejahteraan, korupsi mempengaruhi kesehatan, layanan kesehatan yang buruk juga karena korupsi. Oleh karena itu salah satu agar koruptor tidak bisa dan tidak mau korupsi, harus kita kasih namanya Undang-Undang Perampasan Aset. Ah, itu masih Nah, gaya- Undang-Undang tunggu dulu. Masih gaya bapak-bapak tadi. Nanya kan, nah Undang-Undang Perampasan itu aset itu apa Apa? sih? Iya kan. Jadi contohnya gini, misalnya kamu korupsi, Iya. ya kan, ketahuan. Ketika kita negara mau merampas aset, itu harus nunggu sampai diketok bahwa dia bersalah. Sedangkan dari dia mulai bahwa dia tersangka, kita langsung bisa ambil undang-undang perampasan aset. Jadi bisa ngecek, wah kok Mas Kaisang gini, tapi kok misalnya gini gitu. Jadi salah satu gitu. Terus nanti itu kalau sudah dirampas asetnya buat siapa? Buat negara lah. Bukan buat pejabat lain? Ya enggak dong. Oh, Buat saya negara. kan nanya. Iya. Nah kalau gitu kan akhirnya semua orang jadi nggak mau korupsi Mau karena korupsi, takut, karena karena takut. asetnya bisa dirampas juga gitu. Apa? Karena korupsi itu sebenarnya bukan takut penjara, karena takutnya cuma dimiskinkan. Iya, gitu. Gimana? Kalau Bapak setuju tidak dengan yang ini? Setuju juga dengan hal ini? Kan udah pakai PSI. Oh, berarti setuju. Lapar kayaknya Bapak nih. Enggak, makanya Iya. untuk keberlangsungan podcast saya harus deal-in dulu. Yang halus dong Pak, kayak gitu loh Enggak Pak. apa-apa, ini kan kita mainnya kasar aja. Oh, iya, Nggak iya. apa-apa, karena sini semua tepi jurang. Iya.
karena kalau tepi jurang kita itu butuh sesuatu yang kriu-kriu. Bukan sebenarnya nggak nyambung. Iya, apa? Nggak nyambung juga. Saya nungguin nih ya. Kemana nih? Nggak nyambung. Gue bantuin boleh? Apa? Kok ini dimakan nggak apa-apa kok. Bantuin Iya. ya. Ini biar bil ini makin banyak. Oh, bilang aja lah. Gue baru makan bini gue baru masak tadi. Emang pakai sasa ya. Luar biasa. Masih mikir dulu, harus dirasa ini belum baru. Iya, baru sampai itu. Luar biasa sasa nih ya. Dari sini kita bisa lihat kesenjangannya ya. Bapak makannya tempe, ini makan res-resannya doang. Kapan? Kira itu Partai biasa aja. biasa, orang biasa. Balik lagi biasa-biasa aja, Biasa. bukan siapa-siapa Iya, gitu. betul. Dan Mas Giring tahu nggak? PSI itu S-nya kan Sasa. Partai Sasa Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Kiki ini luar biasa. Kiki Sama-sama. beraninya. Iya, Sama-sama, Mas Giring. makanya sering digoreng. Bisa apa? Itu namanya tag team ya. Tag team. Cek ya. Iya. Bukannya tadi katanya main aman. Entah build-in dulu. Jadi, Sasa lewat program Crazy Kind berbagi kebaikan dengan inovasi Sasa Platinum Care Plus. Udah tahu belum ada tepung bumbu yang viral? Nah, Sasa tepung bumbu ini viral karena mengandung vitamin dan mineral. Bisa bantu buat ningkatin imun tubuh loh. Apalagi kalau kalian nih biasa ibu rumah tangga, pasti pengen punya tepung yang sehat buat di rumah. Pastinya Sasa bisa jadi pilihan yang lebih sehat di rumah. Cair. Oh, udah ngomong cair tuh, ya kan, Mas Giring. Menurut Mas Giring tuh gimana tuh sama artis-artis yang masuk ke dunia politik? Kan ada Mas Giring, Aldi Taher, terus juga ada Bang Mongol, Vicky Prasetyo gitu. Ya kalau gue sih ngerasa beruntung sekali ya. Gue dulunya adalah public figure, artis, musisi, sekarang ditunjuk jadi ketua umum. Dan saya rasa akan lebih banyak lagi musisi, artis yang lain juga akan join, masuk ke politik juga. Kayak Kiki juga nanti di masa depan kan juga ya. Karena Apakah saya harus beli baju PSI dari sekarang? karena apa yang dibutuhkan, karena musisi itu sebetulnya udah paket lengkap sebetulnya. Satu, disiplin kita tinggi. Oke. Kedua, kita punya modal sosial. Ya kan, modal Itu musisi sosial, ya? ketenaran. Enggak, semua Pak. Stand up comedian dan yang lainnya. Ketiga, kita juga punya keahlian untuk sosialisasi dengan baik. Tapi memang beberapa, ya saya pribadi juga sebagai ketua umum, sampai detik ini masih terus belajar terus. Tapi bisa ini nggak ngasih tahu siapa sih musisi yang sukses di Dunia politik, ya. Di mana nih? Di Ya. Indonesia. Di Indonesia. Yang menurut gue yang sudah oke ya, kan ada Mas Tantowi Yahya. Emang beliau musisi toh? Oh tapi country musik. Iya, ada lagunya tuh. Yang mana sih? Ya kita tentang terus Tantowi. Ya. Benar. Si kamu sini aja lah. Iya, kamu sini aja. Sini ya. Nanti bau bangke lagi. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh nggak setuju musisi jadi masuk ke dunia politik loh. Kenapa nih? Paling susah musisi masuk ke dunia politik. Karena kan kalau jadi pemimpin itu butuhnya suara rakyat bukan suara merdu. Ya toh? Bener, gimana mau ngurusin rakyat, ngurusin band aja nggak solid. Ini ujian dari Allah. Yang lain. Oh, yang lain. Nggak bisa disapu yang tadi karena kejadian nyata. Apa? Gue nggak denger lagi. Nggak usah denger. Nggak usah denger. Nanti aja nonton ya. Nonton aja. Nanti nonton Nanti bilang aja. di situ aja. Sini aja. Tambah nggak aman ini berarti nanti. Yang aman lah ya. Aman. Sebelum ada seniornya, Iya, aman nih kita. betul. Tapi nanti ada senior udah diem. Iya, Seniornya Kiki. Dia juga. Makanya Oh senior lo. kan senior mereka berdua ada yang gabung juga nih, ya kan? Di PSI. Enggak itu ya kepikiran masuk situ. Iya. Makanya kita langsung tanya aja kali ya Pak ya. Langsung kita panggil aja kali ya. Oke, mana? Kita panggil aja Wah ya. ini lebih tepi jurang lagi nih yang ini nih. Nah, ini kita panggil pemuja setan kan? Udah tobat ya. Woi, pemuja setan. Assalamualaikum. Sehat. Kiki. Saya Mbak Con. Halo Mas. Silakan. Misi.
Saya Mbak Cot. di Saya sini. Bang Bacot ya. Iya. Nama saya Encot. Jadi gimana nih? Gimana? Rame banget tangannya bang. Rame banget. Soalnya kalau acara banyak begini, gue kalau nggak pakai apa-apa dikirain tukang hipnotis masuk. Soalnya gue tertekan dengan muka. Jadi ya gue harus terlihat banyak aksesoris biar dianggap Oh, orang kaya. Oke. Iya, saya Orang tuh ya kaya. kan. jangan dikipas kayak Firaun gue. Bang Mongol. Ya, Ini kan sesama dari partai yang sama. iya toh. betul. PSI. PSI. Apa sih PSI? Partai Solidaritas Indonesia. Semenjak Bang Mongol masuk jadi berubah toh? Partai Indonesia. Mongol stres. Bisa jadi, bisa. Ya. Iya, jadi kan nggak semua orang tahu itu yang Kan stres. Mongol stres toh? Iya. Iya. Nggak sekalian diajak tuh Aldi Tahir tadi sekali. Dia pasti mau pindah jadi Perindo. Iya. Iya. Bang Mongol gimana? Ikut Kenapa? dalam gabung partai PS itu ya? Enggak, kalau bergabung maksudnya kalau masuk dunia politik saya udah 8 tahun. Oh. Iya, jadi udah pernah menjadi ketua saya partai di provinsi. Terus ditargetkan untuk 4 orang di sayap tersebut jadi anggota legislatif. Ya puji Tuhan, kerjasama menghasilkan 17 orang. Partainya di sini mah nggak apa-apa. Sebut aja nggak apa-apa. Ya dulu saya ketua Garda Pemuda Nasdem Provinsi Sulawesi Utara. Pindah ke Begitu, PSI. terus saya bergabung dengan PSI udah kurang Kenapa? lebih setahun. Iya. Apa yang bikin kecewa di Nasdem? Itu loh. Kiki cocoy Ya pindah karena Kalau kecewa. pindah tuh karena kecewa loh. Kalau bahagia senang nggak bakal pindah tuh. Iya. Nggak, tapi ya ke PSI-nya masa kecewanya apa? Enggak, jadi kan maksudnya kan kita berpolitik itu kan belajar, Ki. Maksudnya saya udah jadi stand up comedian udah 12 tahun. Apalagi yang belum pernah saya tampil. Presiden udah, orang mati udah, semua udah gue tampil. Ya kan, nah pingin sesuatu yang lebih, ya otomatis kalau masuk ke dunia politik ya kita harus bergabung dengan sebuah partai politik. Nah sekarang saya ada di PSI. Kira-kira akan sampai berapa lama di PSI? Di PSI. Iya. Sampai Tuhan datang kalau memang tidak mengecewakan. Berarti bener toh mengecewakan. Iya dong. Kan semuanya pasti kan kalau ada kenapa kita itu kan hukum sebab akibat. Benar. Iya dong. Nah kalau sampai saat ini gua sama PSI masih bener-bener keren banget, apalagi gua punya ketum anak muda, otomatis kan ada apa-apa gua kalau ngobrol nggak dengan kondisi yang harus urat leher keluar kayak kaki gedenya. Gitu. Lagian saya setuju sih kalau pindah. Karena itu kan partai Nasdem tuh partai yang membingungkan loh. Kok gitu? Apalagi Iya, nih? kadang panas, kadang adem. Oh iya. Aman. Udah deg-degan tadi. Udah deg-degan. Aman. Kita rela AC nggak dibayar nggak apa-apa. Kiki luar biasa memang. Harus stabil. Bapak mungkin mau bertanya Pak sama Bang Mongol Pak. Sesama stand up kan kemarin ada yang inilah kayak ngomong tadi. Sebut aja namanya Bro Panji. Ya, Oh ya itu. itu masih dianggap bro sama PSI. Iya dong. Kita maksudnya saya belajar tentang PSI itu kita nggak punya dendam terhadap siapapun. Dan gue juga begitu. Kan kita diajarkan di dunia stand up. Kalau kita di roasting orang jangan Yes. jangan cepat marah. Betul. Karena kan nanti conclusionnya akan selesai acara ada permintaan maaf dan di Iya, saat dan kita ada izin. membukakan pintu maaf berarti kan otomatis udah everything under control, udah aman terkendali lah. Gitu. Kayaknya bahasa Inggrisnya diulang-ulang gitu Iya, terus. iya. Gue itu 4 kali udah. Sadar ya? Kan everything under control, I want to try. Iya. Gitu. Kau udah dibilang tadi tuvelnya cuma 20. Sampai situ aja. Dah gitu. Jadi kalau tanggapan tentang Bro Panji, Panji, gue boleh jujur gue sangat menghormati beliau karena beliau yang memberi nama Mongol Stress. Saya dulu cuma dipanggil Mongol di saat kasus sebuah mall besar di Indonesia yang di Jakarta Mongol stand up dikagetin terus ngomong jorok. Beliau yang ngomong Anak dengar stres. Nah jadilah Mongol Stress. Nah saya sampai hari ini tidak menanggapi itu buat kenapa maksudnya harus malu gitu kan. Iya. Kita kan mencoba. Dari kata mencoba itu berarti bahasa Inggrisnya try. Nah, kalau gue juga boleh nambahin ya. Kalau kita bangga sekali ya sama Panji. Panji kan sekarang lagi keluar dari zona nyamannya, bawa Iya, betul. keluarganya ke New York. Yes. Gue denger juga dia setiap hari coba Open mic. open mic Open mic. dengan
berapapun bayarannya. Betul. Kan dia lagi ngejar mimpinya dia kan. Wah itu mah kita salut dengan anak muda yang seperti itu. Karena kan mimpi adalah kunci. Mimpi Adalah kunci. Kunci apa itu Bang? Kunci Inggris. Nah, masalahnya kan kasihan kan, cuma mau punya mimpi nggak punya kunci. Pertanyaan. Tapi Bang Mongol kan stand up komedian. Senior kita nih. Betul. Setara sama founder-founder. Kita agak nahan makanya itu. Ini satu-satunya stand up komedian yang kecemplung apa enggak ya? Masuk ke dunia politik. Nah, kira-kira pede nggak nih komunitas stand up bakal mendukung? Sebenarnya kalau saya lebih mencari dukungan paling pertama dari Mongol Maju adalah keluarga. Itu paling pertama dulu. Tapi kalau dari sisi komunitas stand up Indo, kan Mongol ada beberapa founder stand up Indo. Maksudnya dulu awal-awal 2011 komunitas mulai terbentuk tuh saya Jakarta Pusat, stand up Indo Manado, stand up Indo Bitung, itu se-Sulawesi Utara. Nah ditanya ke beberapa teman, setuju nggak kita kalau mau maju? Kak, maju Jo. Berarti kan otomatis kalimat Kak maju Jo, berarti mereka memberi restu untuk Mongol maju gitu. Cuman kan balik lagi adalah kesiapan diri Mongol, mental Mongol juga udah harus siap. Karena dari sisi partai udah menyatakan ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Integritas harus dijunjung tinggi, nggak boleh korupsi. Oleh sebab itu Mongol stand up ngumpulin duit. Di saat besok gua maju, gue udah punya duit gitu. Jadi tidak lagi bergantung pada oknum tertentu yang memberi support yang nanti gue jadi akhirnya gue terkungkung pada orang tersebut. Karena waktu Mongol nyalon wali kota Manado juga gue udah siapin duitnya, jadi semuanya udah Mongol siapin. Terus dengan kita udah punya equipment, berarti kan udah punya semuanya, kita berpeluang untuk korupsi nggak punya karena nggak ada beban. Tapi kan butuh buat balikin modal. Kan masih ada deposito. Oh, karena kaya basicnya. Iya, ngomongin paling mahal kan kalau stand up. Iya, pasar paling Enggak kaya. lah. Stand up comedian paling mahal bener ya? Iya. Iya gitulah. Sok-sokan gak yakin. Kan yang ngomong kaya kan itu adalah tim media. Bro Panji juga yang bilang bahwa gue adalah the king corporate stand up. Iya. Cuma kan ini kan Bro Ketum kan suka suka mengkritik. Kritik, gitu ya, kan. biasa, kritik-kritik Iya. terus. Sekarang kita nggak usah kritik-kritik ya. Capek, sekali-kali kita main puji-memuji. Uji-uji yang berlebihan gitu. Iya, gimana? Memuji Oke sesama nggak? politisi. Aman ya? Coba dong Bro Giring puji Pak Anies Baswedan. Gimana tuh? Bisa lah. Bisa. Seneng banget kayaknya. Langsung menjauh. Udah nggak di TikTok ya? Waduh. Iya. Oke, bisa. Harus bisa. Oke. Dear Pak Anies. Single shot ya? Good luck buat pencapresannya. Pak Anies sangat ahli dalam merangkai kata-kata. Pujian tuh. Puji bener kan? Bener, bagus. Iya. Pak Anies juga ahli sekali naik sepeda nggak pegang stang. Dan saya cuma mau bilang Pak Anies sehat-sehat dan good luck di pencapresan nanti di 2024. Itu ucapan selamat jatuhnya. Iya. Lah kan muji barusan, jago merangkai kata dan juga kalau naik sepeda nggak pegangan tangan. Itu masih sarkas itu. Iya. Betul, jago Merangkai merangkai kata, kata tapi tindakannya nggak ada gitu. Kagak, gua gak ngomong gitu. Bisa parah. Bro, parah. Gua gak ngomong gitu. Bekas tang, berarti kan kalau jatuh nggak apa-apa, begitu kan? Iya. Naik sepeda tapi nggak pegangan, maksudnya dipegangin orang lain biar dia sukses. Itu masih ambigu. Masih bias. Nggak tulus gitu. Coba. Tulus, gua tulus, Bos. Kalau lo giring bukan tulus. Jangan ketawa di bawah, siap-siap ya. Iya. Habis ini rangkai kata gue. Siap-siap habis ini. Soalnya habis ini mau tak tanyain apa bagusnya Nasdem ketimbang PSI. Nah, Aduh ngilu gua dari tadi, Bos. Ngilu gua di sini, Bos. Ya, karena kan mau gimana pun sebuah partai itu pasti ada kurang ada lebihnya. Apa yang lebih dari Nasdem ketimbang PSI? karena kan udah pada dua-duanya toh. Iya. Ini jauh lebih berat daripada gua. Bisa Mongol. Honornya nggak usah dikasih nggak apa-apa deh.
Baru ini lah Bang Mongol takut. Bang Mongol baru ini lo takut. Kalau mau dibilang apa ya, baiknya Nasdem dari PSI, dari pengalaman Mongol semuanya dua-duanya baik. Panggilannya kalau di Nasdem kakak, kalau di PSI brosis. Oh kira di PSI Bim. Kakak Bim. Iya. Terus yang kedua adalah mereka udah punya gedung sendiri. Nasdem. Iya, kami PSI Oh belum. PSI punya tapi cuma 2 lantai. kayak kampus ya, Iya. kayak kampus. Tapi yang paling PSI apa BSI? tapi kalau itu mah kampus. Saya di sini nih, jadi saya kenal dua-duanya. Oh iya, tapi kalau dibilang soal kesamaan yang paling luar biasa yang membuat Mongol akhirnya memilih PSI dari partai yang lain adalah sama-sama anti mahar. Berarti di Nasdem ada maharnya. Enggak, di sana juga nggak boleh ada mahar, di PSI juga tidak ada mahar untuk mencalonkan diri. Jadi apa Di tempat lain ada? Iya, di tempat lain ada. Ya gue emang nggak tahu, gue gabungnya di PSI sama Nasdem doang. Ya kan berarti udah ini dong, berarti udah Ya kalau bocoran sih kan pasti ada, kan gue belum tahu. Yang gue ada adalah Nasdem dan PSI dua-duanya anti mahar. Ya kan? Yang bikin pindah apa kalau sama-sama? Kalau Kita bikin cari perbedaannya. kalau bikin pindah sih ya gue diganti nggak ngomong. Oh, ini Ih. sakit hati berarti. Enggak dong. Efek sakit Enggak hati. dong. Kalau sakit hati sih enggak lah. Saya lebih berpikir adalah berarti mereka udah tidak membutuhkan Mongol. Nah, sedangkan di saat yang bersamaan saya pengen jadi seseorang yang mau mempelajari dunia politik. Karena gue nggak punya cita-cita menjadi guru, jadi ngapain gue mau sekolah. Jadi mending gue jadi seorang politikus dengan cara bergabung dengan sebuah partai politik. Nah, di saat saya bergabung dengan sebuah partai politik, saya belajar yang namanya hidup itu seperti apa. Karena kalau dunia stand up saya udah termasuk senior, semua panggung udah gua kuasai. Sampai saat ini gua adalah stand up komedi terberani nomor 2 di dunia. Nomor satu? satunya? Ada orang Rusian, orang Rusia. Rusia. Dia stand up juga di acara orang meninggal dan yang meninggal bintang 4. Serem banget dia. Nah, kalau Mongol yang meninggal di Gatot Subroto. Bintang berapa dia? Anggota DPR RI. Oh. Ya, cara. Ya gua stand up karena istrinya yang ngomong tolong hibur nanti oma transfer. Oh, yang harus dihibur yang meninggalnya. Enggak, tapi kata anaknya yang meninggal bapaknya tuh tawa juga loh. Allahu Akbar. Oh iya. Itu sampai gua bilang, Ya Allah, ngikut nih bapaknya sampai pulang. Tapi coba dong ya, ada Kan biasanya itu kalau satu partai gitu, saling kayak membackup. saling support. saling memuji. Salah apapun dipuji. Kayak kemarin ada tuh yang muji itu gubernur saya. Gubernur Lampung. Saya salah Lampung. Ya kan saling membackup. Yang Saling itu yang membackup. apa? Dikasih dana 800 bukannya mikir malah seneng ya itu. Bukan nggak gitu arah ngomongnya dong. Caranya gimana sih cara Pokoknya muji aja gitu. Padahal itu kan nggak bukan pujian. Oh iya. Nah, ini nih mau ada tantangan buat Bro Giring sama Bro Mongol. Saling mengkritik bisa nggak? Saling mengkritik. Jadi Bang Mongol kritik. Ya kritik ketumnya deh, ketum PSI. Mungkin ada keresahan. kita dari- berdua nggak mungkin saling kritik. Celananya pasti beli di toko yang sama. Oh iya. Iya. Iya, kita Mongol pas gabung sama PSI, Mongol kaget. Ih, ternyata tim juga makin nudis. Ya lu juga make. Cocok kita berdua ngapain saling kritik. Kalau saling kritik, Iya. Yang benar adalah mungkin saling memberi masukan. Oke, yaudah. Karena Ya, boleh. maksudnya gini, saya orang awam nih di dunia, belum terlalu senior seperti beliau. Ketum tuh udah keren banget buat gua. Karena dia selalu setiap kali mengol apa-apa dia selalu ngol, ngol, bro. Jadi kadang manggil bro, kadang manggil ngol. Karena memang kedekatan kita juga dari sana. Udah gini lagi. Salah ya, iya. Lah kalau begini mari kita berdoa. Gua langsung pimpin khotbah dong. Takut pindah agama lu berempat. Kasihan dong, tapi yang Mongol selalu suka dari PSI khususnya adalah semua tim yang ada selalu prinsipnya seperti prinsip Mongol yang
saya kebetulan beragama Kristen, kami tuh di agama Kristen tuh dibilang tuh lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi saya selalu menerima teguran dari siapapun untuk memperbaiki diri. Nah, jadi gue belajar sampai hari Jadi ini. berarti nggak ada nih masukannya buat Pro Ketum dari tadi? Ketum udah buat Mongol udah baik banget, udah keren banget. Udah sempurna lah ya. Enggak lah, jauh lah. Itu mah Andra and the Bekbong. Kata Soleh Solihun. Takut nanti kalau nggak ngomong namanya kita ngambil materi orang gitu. Kan tuh soleh-soleh bukan Mongol-Mongolun ya. Kalau dari Soleh-solehun Mongol-Mongolun. kalau dari Bro Giring ada nggak yang mau dimasukin ke Bang Mongol? Masukan. Kok dimasukin bukan begini. Oke. Ada apa dimasukin? Kan saya orang kampung, saya susah ngomongnya. Ya makanya masukan buat kader, buat kader. Tum, duduknya yang laki. Oh iya lagi. Bro. Diajarin. Duduknya begini. Jadi sih. Berarti motornya Scoopy. Harusnya kan RX King begini. Nggak, gue mau cerita aja kali ya teman-teman ya, waktu Mongol datang ke kantor DPP terus dia menyerahkan KTP, kita tukar KTA, itu kan salah satu momen yang bikin kita di PSI juga semakin semangat karena ada lagi anak muda yang sudah berprestasi di bidangnya, keluar dari zona nyamannya dan mau berjuang bersama PSI di partainya anak muda ini kan. Jadi terima kasih ya bro ya. Sama-sama tuh. Boleh min selat. Siap. Good luck. Sah. Good luck nanti, tapi sebelum kita closing statement apa-apa, saya juga minta tolong. Boleh ya minta tolong ya Mas Kesang, Mbak Diki, sama Mas Bangke. Kritik dong kita. Kritik PSI, kritik saya dong. Dari tadi kan kita nggak ada Nah itu pujian roasting, beda. Ya tadi nggak ada yang nguji loh kita. ya. Padahal. Itu roasting loh, roasting kan wah, tapi please kritik apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki Betul. PSI. Karena jujur kita nih Partai Anak Muda pengen banget nanti 2024 benar-benar masuk ke parlemen dan kita benar-benar pokoknya benar-benar memperjuangkan yang harus kita perjuangkan gitu. Makanya dari Mas Kesang dulu, Ya. ada kritik gak Mas Kesang buat PSI? Ya, dari Sebagai tadi salah satu. pakaiannya aja sudah dikritik ini. Karena tadi hanya orang partai orang biasa. Iya, itu kan berarti kayak lebih ke apa ya? Lebih rendah diri. Merendahkan diri ya, tidak percaya diri. Iya. Oh jadi harusnya partai apa? Tulisannya apa mestinya Mas? Kami bukan orang biasa. Kami pasti menang gitulah apa. Langsung kita buat t-shirtnya besok kita buat. Udah gitu. Bye Kesang. Oke. Lebih ini lagi dong. Kalau dia kan terlalu ambisius, maksudnya terlalu kelihatan arogan. Kami kuasa apa tadi apa kalau kata Mas Kesang? Apa? Kita bukan orang biasa, kita pasti menang. Iya, kita bukan orang biasa, kita pasti menang. Berarti kan kayaknya angkuh banget. Oke. Soalnya kan yang bukan orang biasa cuma Mas Kesang. Biasa saya. Kita biasa. Kayak gini, kita memang orang biasa, tapi kita akan menjadi siapa-siapa. Enggak ya? Enggak ya? Tapi kan kita menjadi luar biasa. Jangan terlalu pede, nanti jadi IP. Waduh. Aus bos, aus. Ini mah propertinya emang ini. Oh, IP itu terlalu pede ya. Baru tahu aku si IP itu. Oh, baru tahu. Pantes selalu bilang kayak, aku kan cantik, aku kalau selfie juga aku bakalan banyak yang suka gitu. Aku kalau selfie ya yang follow aku wes oke gitu. Tapi bagus emang bagus. Mas Bangke dong kritik. Please kritik. Kita butuh. Kita kan partai anak muda kan butuh kritikan karena ya jujur ya kita anak muda juga Sesama anak muda juga yang nggak baper kritik. juga Ya, kan. kalau dari gue sih karena ada senior dari stand up comedy masuk partai politik di PSI. Ya walaupun stand up komedian di partainya jangan cari lucunya. Cari seriusnya. Gitu. Cari benernya. Cari benernya. Soalnya kan ya siapapun latar belakangnya, mau dari musisi ataupun stand up komedian atau seorang pebisnis, pada akhirnya kan akan menjadi pejabat. Pejabat itu kan pertanggungjawabannya berat. Akan dimintanya di akhirat. Jangan sampai hianat, semoga amanat. Saya Kiki, saya Ate. Tapi dari Itu pantun apa gimana? enggak, saya belajar dari Pak Anies. Enggak. Bagus. Oke, udah closing. Oke, terima kasih telah menyaksikan PDP season kedua. Podcastan Depok pertama saya akan buat backingan saya sendiri. Wah.